Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Contohnya, seperti negara Amerika. Amerika tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, karena pasti ada barang-barang tertentu yang tidak dapat mereka hasilkan. Misalnya, negara Amerika tidak dapat memproduksi minyak bumi, sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah yang merupakan negara penghasil minyak. Begitu juga sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang-barang dari negara lain. Jadi, perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lainnya. Dengan demikian, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut dengan importir. Selanjutnya, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, perbedaan iklim, keadaan letak astronomis dan geografis, suhu dan musim yang berbeda-beda, serta keadaan tanah dan unsur-unsur yang berbeda. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Faktor yang kelima, perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Yang keenam, faktor pendorongnya yaitu karena perbedaan harga barang. Dan faktor pendorong yang terakhir, yaitu karena perbedaan upah dan biaya produksi. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Keempat, dapat memperluas lapangan kerja. Kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan manfaat yang keenam yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Di samping manfaat yang dapat diperoleh dari perdagangan internasional, terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Yang pertama, harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri dikarenakan ada negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuan kebijakan ini bertujuan untuk menambah devisa negara. Hambatan yang kedua yaitu bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi. Proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri.
Hambatan yang keempat yaitu kuota. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Kelima, pertentangan politik. Dan hambatan yang keenam yaitu peperangan. Demikianlah pembahasan mengenai perdagangan internasional.